Baik, selamat pagi, siang, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah KKLK kelas A akan berbagi pengetahuan ke teman-teman semua tentang eh, apa itu investigasi kecelakaan. Boleh di next? Ya. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, yang pertama ada anggotanya ada Friska Syakinadel, terus ada Nugroho Arisadewo, Justus Tri Octavianus, serta Teresia Vanessa. Baik, kita mulai dari eh, mendefinisikan investigasi kecelakaan terlebih dahulu. Investigasi kecelakaan adalah suatu cara untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kecelakaan. Nah, penyebab-penyebabnya untuk mengatasi serta upaya untuk menurunkan resikonya, investigasi untuk menyelidiki kecelakaan dilakukan guna mencari sebab-sebab dasar dari suatu kecelakaan, sehingga kecelakaan yang serupa tidak akan terulang kembali. Investigasi biasanya dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap korban, saksi-saksi, serta rekonstruksi atau pengulangan kejadian untuk mendapatkan data-data proses terjadinya kecelakaan, di mana data-data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa dalam mencari sebab dasar dari suatu kecelakaan tersebut. Nah, kemudian apa itu accident investigation adalah sebuah kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan. Dan kita dapat menentukan dengan tepat tindakan perbaikan yang dilakukan setelah ditemukan fakta sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi. Lanjut. Nah, kemudian tujuan investigasi itu apa sih? Secara umum, tujuan investigasi adalah untuk memperoleh fakta serta kronologi kecelakaan, mencari akar penyebab kecelakaan dan menentukan tindakan perbaikan agar kecelakaan sama tidak terulang kembali. Dan secara khusus, investigasi kecelakaan juga menunjukkan komitmen dan kesungguhan dari sebuah lembaga atau perusahaan untuk mengelola keselamatan kerja di dalamnya. Nah, kemudian kita lanjut ke ruang lingkup serta tanggung jawab dari suatu investigasi kecelakaan. Prosedur ini digunakan di semua fasilitas kerja dan pihak terkait eksternal yang berada di fasilitas tersebut. Nah, tanggung jawabnya ini dibagi per bagian ya. Pihak manajemen tanggung jawab adalah memastikan semua kecelakaan, insiden, dan ketidaksesuaian telah dilaporkan dan telah diinvestigasi serta memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan, insiden ataupun ketidaksesuaian yang tadi telah disebutkan. Kemudian dari sisi pimpinan bisnis atau baik itu unit, cabang ataupun divisi, tanggung jawabnya adalah menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan kecelakaan, nirmis atau ketidaksesuaian untuk penyelidikan lebih lanjut dan mencegahnya kembali terjadi serta memastikan tindakan koreksi dan penjagaan awal yang telah dilakukan tepat serta memastikan tindakan perbaikan lebih lanjut dan pencegahan yang diperlukan. Nah, dari sisi pekerja, tanggung jawabnya adalah melaporkan setiap kecelakaan, insiden, atau ketidaksesuaian yang ditemukan kepada supervisor. Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang bersifat sebagai pertolongan pertama jika terlatih dan mampu. Kemudian dari sisi supervisornya, pada beberapa kasus supervisor itu dapat melakukan investigasi karena biasanya supervisor mengerti tentang ritme, prosedur, dan lingkungan kerja. Supervisor ini adalah orang yang harus membuat eh, pengendalian kecelakaan serta mengeliminasi atau mengontrol bahaya yang terjadi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Sebelum lanjutnya, sebelum melakukan investigasi atau pemeriksaan, dilakukannya adalah mendesain tentang siapa yang saja yang akan ditunjuk sebagai investigator atau tim investigasi berikut. Ini adalah kapasitas dan kapabilitas dari seorang investigator. Ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada ahli dalam menggunakan teknik penyelidikan sebab akibat kecelakaan. Kemudian ada memiliki pengalaman dalam teknik investigasi. Kemudian memiliki pengetahuan terhadap satu proses kerja, kemudian ada prosedur-prosedur kerja, kemudian ada perilaku karyawan serta lingkungan kerja, dan yang terakhir memiliki sifat yang adil dan tidak bias. Maka investigasi dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dalam pekerjaan,
yang terlibat dalam kecelakaan. Dan investigator juga didampingi oleh wakil perusahaan atau anggota P2K3. Next. Di sini masuk dalam faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan dari hasil proses investigasi itu yang pertama ada percaya bahwa tindakan yang ceroboh merupakan penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Kemudian menganggap bahwa informasi yang berlawanan atau tidak berhubungan adalah pernyataan bohong. Dan yang ketiga, melakukan wawancara seperti di ruang pengadilan. Dan yang terakhir, terfokus hanya satu penyebab saja. Uh, Next, kemudian masuk ke dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan atau insiden secara efektif. Di sini poin yang pertama itu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, seperti dengan menyelidiki hal yang bukti konkret dalam pernyataan yang sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian menentukan dulu penyebab sebenar kecelakaannya, kemudian menentukan resiko dari kecelakaan tersebut, dan kemudian diinvestigasi dengan baik agar dapat memutuskan kemungkinan terulangnya kecelakaan yang sama dan kemungkinan potensi kerugian yang besar. Hal tersebut merupakan dua faktor penting dalam menentukan jumlah waktu dan biaya yang akan digunakan. Kemudian masuk mengembangkan sarana pengendalian yang tepat untuk mengurangi atau menghilangi risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Kemudian mendefinisikan arah kecenderungan apabila secara signifikan sejumlah laporan dapat dianalisa. Kemudian di emergensi akan dapat diidentifikasi dan ditandatangani sesegera mungkin. Kemudian mendemonstrasikan perhatian kepada kecelakaan yang akan memberikan suatu gambaran tantangan secara jelas terhadap orang-orang yang akan agar selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Next. Masuk ke dalam sebelum dilakukannya proses investigasi untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut, maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut. Kemudian, yang pertama tindakan awal. Tindakan awal itu ada 7 poin. Yang pertama mengendalikan situasi pada tempat kejadian, kemudian memberikan pertolongan pertama dan menghubungi pos pelayanan emergency, kemudian mencegah potensi bahaya merebet, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber bukti, informasi di tempat kejadian, kemudian masuk dalam mengamankan bukti dari perubahan dan pemindahan, kemudian melakukan investigasi untuk penentuan potensi kerugian, dan yang terakhir memberitahukan kepada pengurus atau manajer perusahaan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. B. Tindak perbaikan, di mana terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejadian kecelakaan dari setiap penyebab kecelakaan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat kegerapan atau probability terjadinya kecelakaan. Cara lainnya adalah dengan mengurangi potensi keparahan atau severity, cedera atau sakit atau kerusakan yang terjadi, di mana setiap tindakan perbaikan yang dilakukan juga mempunyai tingkat pengaruh yang berbeda-beda, tingkat kepercayaan yang berbeda-beda, biaya yang berbeda-beda, dan efek samping yang berbeda-beda. Selanjutnya, laporan investigasi kecelakaan, di mana laporan kecelakaan merupakan media komunikasi formal tentang fakta-fakta penting untuk diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap peristiwa kecelakaan yang terjadi. Laporan merupakan catatan peristiwa kecelakaan yang akan digunakan di dalam program pengandalian kerugian, di mana setiap kegiatan investigasi harus dibuat laporan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya, pengurus atau pimpinan perusahaan melaporkan kejadian kecelakaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan perusahaan jam sostek dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, laporan kecelakaan sebaiknya dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja 003/Men/1998 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja nomor Kep
84/BW/1998 tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan. Selanjutnya, prosedur investigasi. Prosedur sebenarnya yang digunakan dalam penyelidikan tertentu bergantung pada sifat dan hasil kecelakaan, di mana agensi yang memiliki yurisdiksi atas lokasi menentukan prosedur administratif. Secara umum, pejabat yang bertanggung jawab akan menunjuk seorang individu untuk bertanggung jawab atas penyelidikan. Selanjutnya, prosedur investigasi ada 11 poin, yaitu yang pertama, tentukan ruang lingkup penyelidikan. Kedua, pilih para peneliti, tetapkan tugas-tugas spesifik untuk masing-masing. Sebaiknya itu dilakukan secara tertulis. Lalu yang ketiga, tunjukkan briefing awal kepada tim investigasi, termasuk yaitu deskripsi kecelakaan dengan perkiraan kerusakan, lalu prosedur operasi normal, maps, lokal dan umum, atau selanjutnya lokasi situs kecelakaan, lalu daftar saksi, dan peristiwa yang terjadi sebelum kecelakaan. Yang keempat yaitu kunjungi situs kecelakaan untuk mendapatkan informasi terbaru. Yang kelima, periksa lokasi kecelakaan, yaitu dengan mengamankan area, jangan ganggu tempat kecuali ada bahaya, menyiapkan sketsa dan foto yang diperlukan, beri label dan dengan cermat, dan simpan catatan yang akurat. Yang keenam, wawancarai setiap korban dan saksi. Mewawancari mereka yang hadir sebelum kecelakaan dan mereka yang tiba di lokasi tidak lama setelah kecelakaan. Simpan catatan akurat dari setiap wawancara, gunakan tape recorder jika diinginkan dan jika disetujui. Yang ketujuh yaitu menentukan apa yang tidak normal sebelum kecelakaan itu, di mana kelainan itu terjadi, ketika pertama kali dicatat, bagaimana kecelakaan itu terjadi. Yang ke-8 yaitu menganalisis data yang diperoleh. Lalu yang ke-9, meninjau penilaian risiko terdahulu dari aktivitas, produk, atau jasa yang terkait. Yang ke-10, menganalisis data yang dapat digunakan untuk menemukan sebab langsung, akar masalah, dan kontrol manajemen. Yang ke-11 yaitu merekomendasikan tindakan pencegahan. Selanjutnya, baik prosedur investigasi, di mana investigasi tidak lengkap sampai semua data dianalisis dan laporan akhir selesai. Dalam praktiknya, pekerjaan investigasi, analisis data, dan persiapan laporan dilakukan secara bersamaan selama sebagian besar waktu yang dihabiskan untuk penyelidikan. Ada 3, yaitu yang pertama, pencarian fakta, mengumpulkan bukti dari banyak sumber selama penyelidikan, mendapatkan informasi dari saksi dan laporan, serta dengan observasi, mewawancarai saksi segera mungkin setelah terjadi kecelakaan, memeriksa lokasi kecelakaan sebelum terjadi perubahan, mengambil foto, dan membuat sketsa agenda kecelakaan, rekam semua data yang relevan di peta, serta mencatat kondisi pra-kecelakaan, urutan kecelakaan, dan kondisi pasca kecelakaan. Selain itu, dokumentasikan lokasi korban, saksi, mesin, sumber energi, dan bahan berbahaya. Yang kedua yaitu wawancara. Melakukan wawancara pada saksi untuk mendapatkan pernyataan awal sesegera mungkin dari semua saksi. Lalu setelah mewawancari semua saksi, kemudian menganalisis setiap pernyataan saksi dengan mewawancarain ulang satu atau lebih saksi untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi poin-poin kunci. Yang ketiga yaitu teknik pemecahan masalah. Kecelakaan merupakan masalah yang harus diselesaikan melalui investigasi. Beberapa prosedur formal memecahkan masalah dan berbagai tingkat kerumitan. Bagian ini membahas 2 prosedur yang paling umum, yaitu ubah analisis dan analisis keselamatan kerja. Selanjutnya, penulisan laporan investigasi kecelakaan, di mana penulisan laporan hasil investigasi kecelakaan dan analisanya dengan menggunakan standar formulir isian mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain yaitu formulir laporan dapat memunculkan pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada waktu investigasi. Lalu, formulir laporan menyediakan konsistensi data yang dilaporkan. Lalu, formulir laporan menyediakan tindak lanjut rencana aksi. Lalu, formulir laporan yang didesain secara baik akan mampu menjelaskan seluruh jenis kerugian yang terjadi. Dengan demikian, semakin sederhana formulir laporan akan semakin baik dan memudahkan di dalam pencapaian tujuan investigasi atau pemeriksaan.
Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada laporan investigasi kecelakaan. Penyidikan kecelakaan tidak lengkap sampai laporan itu disiapkan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Laporan kecelakaan harus jelas dan ringkas. Nah, tujuan dari penyidikan adalah untuk mencegah kecelakaan di masa mendatang. Garis besar berikut telah ditemukan sangat berguna dalam mengembangkan informasi untuk dimasukkan dalam laporan resmi. Yang pertama itu informasi latar belakang, seperti di mana dan kapan kecelakaan itu terjadi, siapa dan apa yang terlibat, personel operasi dan saksi lainnya. Yang kedua itu ada rekening kecelakaan atau apa yang terjadi, meliputi urutan peristiwa, tingkat kerusakan, jenis kecelakaan, serta agensi atau sumber seperti energi atau bahan berbahaya. Yang ketiga ada diskusi, analisis kecelakaan, bagaimana dan atau mengapa, seperti penyebab langsung atau sumber energi bahan berbahaya, penyebab tidak langsung itu tindakan dan ketentuan yang tidak aman. Yang selanjutnya penyebab dasar itu kebijakan manajemen atau faktor pribadi atau lingkungan. Yang keempat ada rekomendasi untuk mencegah kekambuhan, yaitu untuk tindakan segera dan jangka panjang untuk diperbaiki, seperti penyebab dasar, penyebab tidak langsung, serta penyebab langsung seperti jumlah yang dikurangi atau peralatan atau struktur pelindung. Selanjutnya ada metode SCAT SCAT, yaitu sistematik casual analisis teknik, merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki atau menginvestigasi kecelakaan kerja atau insiden dengan potensi kerugian atau kerusakan besar menggunakan SCAT chart. Teknik analisis ini dilakukan dengan mengecek secara cermat pada setiap tahapan proses investigasi. Ada 5 blok dalam SCAT chart, dan model setiap blok hampir sama dengan Yellow Ocean Model. Berikut di sebelah ada framework SCAT method yang meliputi pada blok pertama ini diisi tentang deskripsi insiden dari insiden. Blok kedua ini diisi tentang berbagai hal yang dapat memicu timbulnya kecelakaan. Blok ketiga ini berisikan tentang immediate cause. Blok keempat ini berisikan basic cause. Blok kelima berisikan tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk mensukseskan loss control program. Kecelakaan atau insiden potensial tinggi adalah suatu kecelakaan atau insiden yang melibatkan kerugian besar, major loss, atau bencana besar, atau stroke, yang mungkin menyebabkan banyak kematian dan kerusakan lingkungan secara luas. Teknik ini juga dapat digunakan untuk menganalisis kejadian kecelakaan atau insiden secara umum yang terjadi di tempat kerja. Teknik analisis penyebab ini terfokus pada penyebab dasar kecelakaan, yaitu meliputi dua faktor penyebab, yaitu faktor personal pekerja, meliputi ketidakmampuan, kekurang pengetahuan, kurang keterampilan, stres, dan kurang motivasinya pekerja. Dan yang saja itu pada untuk faktor pekerjaan, seperti meliputi pemimpinan dan pengawasan, teknik, sistem pembelian, sistem pemeliharaan, perkakas dan peralatan kerja, dan standar kerja. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.